Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai dengan 33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Menjadi murid-murid Yesus, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sungguh tidak mudah. Syaratnya sungguh berat. Kita suka mempunyai syarat-syarat kalau mau masuk ke universitas, ada tes tersendiri, ya, bahkan masuk ke dalam biara, ya, itu ada tesnya. Untuk kami di sini ada tes psikologis, ada tes IQ, ada tes di mana mereka datang dan tinggal bersama kami selama sebulan agar kita melihat apakah kurang lebih cocok atau bisa mereka mengikuti gaya hidup kami di biara. Ada perkataan bahwa mudah untuk menarik seorang biarawan atau biarawati keluar dari dunia, tetapi sangat sulit untuk menarik dunia keluar dari seorang biarawan biarawati. Memang begitulah kenyataannya. Saya berpikir waktu saya masuk ke biara sekitar 12-13 tahun yang lalu, bahwa itu akan menjadi mudah saat saya melepaskan segalanya dalam tanda kutip dunia yang di luar. Tetapi ternyata yang di dalam masih banyak, ya, kelekatan yang pelan-pelan harus saya belajar lepaskan. Perjuangan untuk melepaskan dunia itu adalah perjuangan yang menurut saya perjuangan seumur hidup. Kita berjuang hanya untuk memenuhi syarat bisa menjadi pengikut Kristus. Bagaimana caranya kita melepaskan itu? Ada cerita bahwa kalau kita mau terbang bersama Tuhan di dalam Roh Kudus, kita terbang mengikuti Tuhan kemana Dia pergi.
Kemana Yesus pergi kita mau mengikuti, seperti burung terbang melayang di angkasa. Tetapi kalau di kaki burung itu ada satu tali kecil saja ya, yang mengikat kakinya ke sebatang pohon, maka burung itu tidak bisa terbang bebas. Dia akan terbang sedikit sampai panjang tali itu, lalu akan terhenti usahanya untuk terbang bebas. Begitu pula ya, kalau mungkin di India kita melihat bagaimana orang mau membuat perangkap kepada seekor monyet ya. Monyet itu suka sekali ya, kacang ya. Jadi dalam lubang kotak itu kita taruh sebuah kacang, dan kotak itu ada lubang di mana muat untuk tangan monyet itu masuk kalau dia masuk tangannya seperti ini. Tapi saat dia masuk lalu dia memegang kacangnya itu, tangannya menjadi sebuah kepalan, dan dengan kepalan itu dia tidak bisa menarik tangannya keluar. Semakin dia pegang erat kacang yang dia mau itu, semakin dia tangannya, kepalanya nyangkut di dalam ya, kotak itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Monyet itu terperangkap karena dia stuck di situ, tidak bisa pergi, tidak bisa lari, dan tertangkaplah dia karena hanya sebuah kacang yang kecil yang dia genggam erat-erat. Belum lama ini kami ada sebuah pelayanan ya. Ada seorang muda yang setelah kami doakan itu, ternyata makin lama dia semakin tegang ya. Tangannya sampai begini, tegang keras. Akhirnya sampai lama mungkin 1 jam ya, badannya pun menjadi kaku, pinggangnya tidak bisa bergerak, dia tidak bisa duduk lagi, dan dia bilang tidak bisa lepas, tidak bisa ya. Kami pun mendoakan sampai memberikan minyak ya, bukan minyak suci tapi minyak untuk melemaskan dia, sambil berdoa, tidak juga lepas ya. Sampai akhirnya kami berdoa rosario, bukan hanya 1 orang saja saya, tapi 1 tim yang mengelilingi dia, membantu dia, mencoba menaruh salib di tangannya yang sulit sekali ya, sambil berdoa. 1 dekade belum juga terbuka lepas, 2 belum, 3 dekade belum, sampai 5 sampai habis rosario itu, barulah ya pelan-pelan dia mulai terlepas. Tapi sebelum itu pun ternyata baru kelihatan keluar ya, bahwa dia marah sekali pada seseorang yang kita tidak tahu, tapi seseorang yang melukai ibunya dan dirinya ya, dan dia dendam sekali, marah sekali, sampai ingin membunuh orang itu, tetapi juga sayang pada orang itu ya. Jadi kadang-kadang kelekatan kita kepada keluarga kita seperti yang Tuhan Yesus katakan ini memang harus kita lepaskan, kalau tidak menjadi cinta yang tidak sehat ya, cinta yang ingin memiliki atau ingin membalas ya. Cinta yang murni, yang tulus adalah cinta yang melepaskan. Kita tahu ya bahwa Bunda Maria pun harus belajar melepaskan putranya yang dia cintai, putra satu-satunya, di kayu salib. Saat Tuhan Yesus memanggul salibnya, Bunda Maria pun ya memikul salibnya di hatinya dan belajar melepaskan segalanya, bahkan satu-satunya yang dia punya dan dia cintai. Bagaimana dengan Anda dan saya? Maukah kita ya belajar untuk melepaskan segalanya? Tidak hanya yang di luar saja, tetapi yang di dalam hati. Maukah kita ya belajar untuk menjadi murid Kristus? Karena mengikuti Kristus adalah mengikuti Dia sambil memanggul salibnya.
kita pun diundang untuk memanggul salib kita masing-masing, seperti yang Tuhan Yesus katakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Mari, janganlah kita patah semangat. Kita serahkan kepada Tuhan. Dengan kemampuan diri kita sendiri, kelemahan, ya, kedagingan kita tidak mampu. Tapi Roh Kudus yang kuat, yang memampukan kita untuk melepaskan segalanya dan terbang mengikuti Yesus, Tuhan kita, kemanapun Dia mengajak kita. Semoga namanya dimuliakan. Amin.